pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku, Kak Yuni, sebagai tutor matematika saintek kalian. Nah, buat pejuang UTBK, sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, jangan lupa untuk tonton video-video sebelumnya ya. Nah, kali ini kakak bakal bahas materi turunan fungsi. Nah, untuk kalian harus tahu nih konsep dasarnya dari turunan fungsi. Berarti, apa yang kalian harus ketahui? Yap, tentunya tentang bentuk umumnya itu sendiri. Nah, kita akan langsung saja kasih tahu bentuk turunan fungsi. Seperti dilihat di samping. Jika Y sama dengan Fx adalah suatu fungsi, Y aksen sama dengan F aksen X, atau dy per dx sama dengan dfx per dx, yaitu turunannya terhadap variabel X. Jadi kalau kita punya fungsi, kemudian diturunkan terhadap X, maka rumusnya adalah dy per dx sama dengan dfx per dx, gitu ya. Semuanya bisa dipahami? Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau misalkan turunannya itu diturunkan terhadap Y, maka kita bisa tulis kembali Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx. Atau tadi dfx per dx sama dengan limit H mendekati 0 dengan F dalam kurung X plus H dikurangi Fx per H. Jadi ada hubungannya antara turunan dengan limit itu sendiri. Nah, ada aturan dari turunan fungsi ini sendiri gitu ya. Atau sifat-sifat gitu ya dari turunan. Yang pertama, ada Fx sama dengan Ax pangkat N. Nah, turunannya seperti apa? Oke, kita turunkan ya. F aksen X sama dengan pangkat dari X-nya diturunkan ya, N dikali A, X, N min 1. Seperti kata di sini ya, turunan, berarti pangkatnya diturunkan. Jangan lupa untuk N-nya itu dikurangi dengan 1, karena sudah diturunkan pangkatnya. Gitu. Yang kedua, aturan yang kedua, yaitu Fx sama dengan C, atau konstanta ya, C itu konstanta. Berarti konstanta itu apa? Bilangan, contohnya kayak 2, 3, 1/2, 3/4, dan seterusnya. Pokoknya dia tidak mengandung X gitu ya. Bilangan aja. Nah, berarti kalau Fx sama dengan C ini diturunkan, berarti F aksen X sama dengan 0. Kok bisa 0? Karena kan nggak ada unsur X-nya. Gitu. Nah, seperti yang pernah saya sebelumnya katakan gitu ya, kalau di eksponen itu gitu ya, ketika ada X pangkat 0 itu kan 1 gitu ya. Kalau diturunkan 1, X1 dikurangi 0, 1 dikurangi 1 maaf, sama dengan 0 gitu. Makanya yang kedua ini untuk konstanta, yaitu F aksen X-nya sama dengan 0. Yang ketiga ada Fx sama dengan K kali U, di mana U-nya itu adalah fungsi. Maka kalau kita turunkan gitu ya, F aksen X sama dengan K dikalikan dengan U aksen atau fungsinya itu sendiri diturunkan gitu. Jadi konstanta dikalikan dengan turunan fungsi U gitu. Yang keempat adalah Fx sama dengan U ditambah atau mau dikurangi dengan V gitu ya. Jadi plus minus nih, ini berlaku untuk penjumlahan atau pengurangan. Saya ulangi, Fx sama dengan U plus minus V, jika diturunkan adalah U aksen plus minus dari V aksen. Gitu. Jadi fungsi yang pertama diturunkan, fungsi yang kedua diturunkan. Gitu. Jadi tergantung operasinya. Kalau penjumlahan berarti turunan fungsi pertama dikurangi turunan fungsi yang kedua. Atau kalau dijumlahkan turunan fungsi pertama ditambahkan dengan turunan fungsi kedua. Gitu. Next, kalau tadi ada penjumlahan dan pengurangan, sekarang ada yang dinamakan dengan perkalian. Kalau kita punya Fx, U dikali dengan V, maka F aksen X-nya U aksen V ditambah U F aksen.
gitu. Nah, selanjutnya kalau ada perkalian berarti ada pembagian. Nah, aturan yang selanjutnya adalah fx sama dengan u per v. Maka turunannya adalah u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Oke, makin kesini Kak, makin rumit. Nggak apa-apa ya, namanya juga belajar, jadi ada prosesnya. Tadi dari yang mudah sampai yang sulit kita pelajari bareng-bareng. Yang ketujuh, ada fx sama dengan fu, gitu. Jadi, fungsi dalam fungsi ini. Maka kalau diturunkan, f aksen x-nya itu, f aksen u dikalikan dengan u aksen. Oke? F aksen u dikalikan dengan u aksen, gitu. Dan yang terakhir ada untuk persamaan komposisi atau fungsi komposisi maksud saya. Nah, seperti di samping nih ada fx sama dengan g komposisi h, GOH gitu ya, dalam kurung x sama dengan GHX atau f aksen x-nya ini sama dengan g aksen hx dikalikan h aksen x gitu. Nah, jadi ada 8 aturan turunan fungsi yang teman-teman harus ketahui nih, agar teman-teman bisa mengerjakan permasalahannya. Selanjutnya kita akan belajar aturan turunan trigonometri. Wah, trigonometri nih. Ada yang ingat trigonometri apa? Sin, cos, tan gitu ya, berhubungan sama itu. Atau kosek, sekan gitu ya. Nah, kita akan bahas aturan-aturan untuk turunan trigonometri. Yang pertama, d per dx sin ax sama dengan a cos ax. Jadi kalau sin ax diturunkan akan menjadi a cos ax. Oke, untuk aturan turunan trigonometri yang kedua yaitu d per dx cos ax sama dengan negatif a sin x. Oke, jadi kalau cos ax diturunkan hasilnya min a sin x gitu. Jadi kalau tadi sin itu diturunkan jadi cos, kalau cos diturunkan jadi negatif sin. Itu ya, jangan sampai kebalik ya. Oke, next. D per dx tan ax sama dengan a sekant kuadrat ax. Gitu. Jadi kalau tan itu dikuadratkan, bakal jadi sekant kuadrat. Gitu. Dan selanjutnya yang keempat adalah d per dx kotangen ax sama dengan min a kosekant kuadrat ax. Oke, lanjut yang kelima, d per dx sekant ax diturunkan menjadi a tangen ax sekant ax. Gitu ya, kalau turunan dari sekant yaitu ada tangen sama sekannya gitu. Yang keenam terakhir ada d per dx kosekant ax sama dengan negatif a kotangen ax kali kosekant AX. Itu saja untuk materi kali ini. Nah, untuk memahami konsep selanjutnya, kita bakal bahas contoh soal. Oke, kakak langsung saja bahas soal agar kalian bisa memahami konsep turunan. Nah, kakak kasih soal, diketahui fungsi f dan g dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x plus 1. Dan g aksen x sama dengan akar 10 dikurangi x kuadrat. Dengan g aksen x menyatakan turunan pertama g. Nilai turunan pertama g lingkaran f di x sama dengan 0 adalah, nah, karena ini ada g lingkaran f, maka kita modalnya yang ini ya. Nah, kemudian di sini ada x sama dengan 0. Jadi, kita coba kerjakan fx itu sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, kita cari f0-nya dulu. F0-nya itu 0 dikuadratkan ditambah 4 kali 0 ditambah 1. Berarti hasilnya 0 kuadrat 0. 4 kali 0, 0 ditambah 1, 1. Berarti F0-nya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya, karena di sini dibahas itu turunan pertama, kita turunkan fx-nya. Nah, kita turunkan
F aksen X sama dengan X kuadrat diturunkan jadi 2X. Gitu. 4X diturunkan jadi 4. Nah, kita masuk ke X sama dengan 0-nya. Berarti F aksen 0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Berarti hasilnya F aksen 0 itu adalah 4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke G lingkaran F-nya. GOF gitu ya. Karena ini mengandung X ya, berarti gini. Nah, kalau misalkan di komposisi itu, berarti dimasukkan si fx-nya sebagai pengganti X gitu ya. Nah, kemudian untuk turunannya gitu ya. Kalau turunannya dari G aksen fx gitu ya. Nah, ada si aturan dari fungsi itu. Berarti di sini kalau ini diturunkan, jadi jika si GOF-nya ini diturunkan, maka hasilnya turunan X. Gini ya. Karena fungsi dalam fungsi. Nah, kemudian di sini kita masih punya modal X-nya sama dengan 0. Maka kita coba masukkan ya. G, F, X-nya ganti sama 0. Gitu ya, dikalikan dengan F aksen 0. Oke. Nah, di sini kita coba kerjakan. F0-nya berapa? Nah, di sini ya, F0. F0-nya 1. Di sini, F aksen sama dengan 4. Berarti kita harus cari nih G aksen satunya, karena ini belum bisa kita kerjakan nih. Nah, kita coba kerjakan di sini. Kan kita punya G aksen X-nya itu akar dari 10 dikurangi X kuadrat, gitu ya. Berarti, kalau kita punya G aksen 1, kita ganti X-nya dengan 1. Di 10 dikurangi 1 kuadrat. G aksen 1 sama dengan 10 dikurangi 1. Berarti 9 dikurangi 1. 9 udah jawabannya ya. Harusnya 10 dikurangi 1, 9. Udah pinter nih ya. Belum di apa-apain udah tahu jawabannya. Nah, berarti G aksen 1 itu adalah akar dari 9, 3. Berarti kita masukkan nih ke sini. Berarti 3 dikali 4. Hasilnya apa? 12. Berarti jawaban yang tepat untuk soal berikut adalah D. Next, untuk contoh soal berikutnya. Nah, di sini kita bakal bahas untuk turunan trigonometri. Nah, cari turunan fx sin 3x kuadrat. Nah, karena di sini dia bentuknya itu apa? Fungsi juga gitu ya. Kan kalau di aturan itu cuma ada sin AX gitu ya. Nah, kalau ini dia kuadrat gitu ya. Ada 2, ada 3 sama X kuadrat. Ada 2 komponen gitu ya. Jadi ada 2 komponen yaitu 3 sama X kuadrat. Jadi si ini tuh punya 2 komponen. 3 sama X kuadrat. Maka kita kalau mau ngerjain, kita misalkan dulu nih. Misal, gitu ya. U-nya itu 3X kuadrat. Oke, berarti di sini U aksennya adalah 6X. Kemudian untuk F aksen X itu adalah, gitu ya. Di sini kita tulis dulu Fx-nya. Kita tulis dulu biar nggak rumit ya. Biar nggak lupa. 3X kuadrat, berarti F aksen X sama dengan, kan kalau turunan sin apa? Cos ya. Cos U dikali U aksen gitu ya. Berarti di sini F aksen X-nya itu adalah cos U-nya apa? 3X kuadrat dikali dengan 6X. Tadi kan udah diturunin nih. Sini. Berarti hasilnya F aksen X itu sama dengan cos 3X kuadrat. Di sini 6X. Gitu. Ini hasilnya.
Oke, kalau untuk turunan fungsi trigonometri selanjutnya, kita cobain ya. Yang ada 2 nih. Berarti di sini kalau misalkan di sini kakak punya soal berikutnya nih. Cari turunan fx sin x cos 3x gitu ya. Berarti kita misalin U-nya itu sin x, V-nya itu cos 3x. Berarti U aksennya apa? U aksennya kalau sin turunannya cos ya, cos x. Kalau V aksen turunannya min ya, min sin 3x. 3-nya ketinggalan. Oke. Nah, selanjutnya untuk turunan dari f aksen x berarti kalau aturan perkalian kan apa? U aksen V ditambah U aksen maksudnya ya. Nah, berarti, kalau ini nggak ada bedanya ya. Salah. Nah, gini. V aksen U, berarti U aksennya berapa? U aksennya cos X. V-nya apa? Cos 3X. V aksen min 3 sin 3X. Gitu. Terus, V-nya apa? V-nya cos 3X. Gitu. Nah, dari sini semuanya mengandung cos 3X. Cos 3X sama dengan cos X dikurangi 3 sin 3X. Oke, sampai sini berarti untuk pembahasan soalnya. Gitu. Udah ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham nih contoh soal yang kakak berikan. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang turunan fungsi part pertama nih, yaitu mengenai bentuk umum dan aturan turunan yang ada di fungsi juga trigonometri. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa!